Selamat datang di channel Kampung Wibu. Masih bersama saya, Cek Min. Kali ini kita akan membahas solo leveling chapter 147 sampai 148, di mana kita akan diperlihatkan kekalahan Thomas Andre, dan kita juga akan diperlihatkan keputusan tidak masuk akal Hunter Sung Jinwo di konferensi Guild Internasional. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai. Eits, jangan lupa like dan subscribe, oke? Thomas yang serangannya tidak berhasil mengenai Hunter Sung, ia pun sangat kesal. Para hunter yang melihat Thomas, mereka semua berencana menjauh darinya. Kalau tidak, mereka juga akan mendapatkan dampak dari pertarungan tersebut. Thomas langsung melesat meloncat ke arah Hunter Sung. Namun dengan santai Hunter Sung menggunakan kakinya untuk menahan Thomas. Mereka berdua saling terpental akibat hal tersebut. Lalu Thomas menggunakan skill capture untuk menarik Hunter Sung. Menanggapi itu, Hunter Sung menggunakan skill Rural Talks untuk menarik balik Thomas. Dalam hati Thomas bergumam, dia mempercepat dan menarikku ke arahnya. Apakah dia bermaksud untuk menghadapiku secara langsung? Baiklah, dengan senang hati akan kuhadapi. Thomas memperkuatkan lengannya untuk memberikan tinju yang sangat dahsyat kepada Hunter Sung. Mereka berdua pun beradu tinju, membuat zirah yang berada di lengan Thomas hancur. Thomas sangat tidak menyangka, dan ia terpental sangat jauh dan sangat keras menabrak dinding yang ada di belakangnya, membuat ia berteriak kesakitan. Tidak sampai di situ, Hunter Sung langsung kembali menyerang Thomas. Thomas yang sedang dalam keadaan terjatuh juga berencana untuk menyerang Hunter Sung yang sedang menuju ke arahnya. Namun dengan refleks yang sangat cepat, Hunter Sung berhasil menghindari serangan Thomas, dan ia pun memegang tanduk Thomas dan menyerangnya menggunakan lutut tepat di wajah Thomas Andre. Hal itu membuat zirah yang melindungi Thomas Andre mulai retak. Para anggota Biru Hunter yang telah sampai di sana sangat tidak menyangka, dan mereka berkata, monster macam apa mereka ini sampai bisa mengeluarkan energi sihir sebesar ini? Ini berbahaya. Kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan, dan mereka sangat kaget saat melihat ternyata orang itu adalah Thomas Andre. Hunter Sung terus memberikan pukulan bertubi-tubi kepada Thomas Andre, membuatnya tak berdaya sama sekali. Dalam hati Thomas bergumam, bagaimana bisa Hunter tipe magi mengeluarkan kekuatan dan kecepatan sebesar itu? Apa aku akan kalah? Tidak mungkin. Thomas pun menggunakan cakarnya ingin menyerang Hunter Sung. Tapi dengan mudahnya Hunter Sung menepis serangan Thomas Andre. Zirah yang melindunginya sudah mulai retak, membuat Thomas sangat tidak menyangka. Dalam hati ia bergumam, kekuatan dari kekerasan adalah satu-satunya hal yang mencerminkan diriku. Ia berteriak, "Aku, Thomas Andre. Kau pikir dengan ini cukup untukmu mengalahkanku?" Tanpa memperdulikan perkataan Thomas, Hunter Sung menggunakan sikunya dan langsung menyerang kepala Thomas. Ia berkata, "Sudah kukatakan bukan? Aku tidak peduli siapa dirimu." Adam White yang melihatnya berteriak dengan histeris, menyuruh Hunter Sung untuk berhenti. Namun Hunter Sung tidak memperdulikan hal itu. Ia terus-menerus menyerang Thomas Andre dengan menggunakan pukulannya, membuat Thomas Andre semakin tidak berdaya sama sekali. Zirah yang melindunginya sudah mulai hancur. Thomas semakin lemah dan lemah. Sampai pada akhirnya ia pun berkata, "Sudah cukup, aku menyerah." Mendengar hal itu, Hunter Sung langsung berhenti, membuat Adam White dan hunter lainnya sangat merasa lega. Adam sangat tidak menyangka
Hunter Sung bisa membuat Thomas Andre sampai seperti ini. Tidak banyak orang yang bisa melakukan hal seperti ini kepada Thomas Andre. Bahkan hampir tidak ada yang bisa. Tapi kali ini Thomas benar-benar dikalahkan. Dunia pasti akan terguncang mendengar berita besar ini. Kemudian Adam memanggil Hunter Hiller untuk menyembuhkan Thomas Andre. Hunter Hiller itu berkata dengan histeris, "Tulang-tulangnya hancur semua. Dia juga kehilangan banyak darah. Aku sendiri takkan cukup. Sebaiknya semuanya ikut membantu menyembuhkannya. Dia bisa bertahan selama ini karena dirinya adalah seorang hunter tingkat nasional. Kalau hunter biasa pasti sudah mati karena menerima luka separah ini." Pertempuran pun berakhir. Anggota Ghoul Scavenger semuanya selamat. Tidak ada korban jiwa satupun. Bawahan Adam White pun berkata padanya, "Tuan White, coba lihat ke sana. Itu adalah Hunter Huang Dongsu. Tapi detak jantungnya sudah tidak ada lagi. Nampaknya ia telah tewas. Dan aku juga tidak melihat di mana Hunter Sung berada." Scene berpindah ke Korea. Terlihat Hunter Sung sedang berada di sebuah gedung dan berbicara dengan seseorang. Ia berkata, "Ini adalah Korea. Kita berada di kota Seoul. Aku yakin kau sudah lama tidak pulang ke sini, bukan?" Hunter Sung menggunakan Shadow Exchange untuk bertukar tempat dengan Beru, agar Beru bisa menyembuhkan Yo Jin Ho yang terluka parah. Lalu orang yang bersama Hunter Sung berkata, "Rajaku, berikanlah aku nama." Orang itu adalah bayangan daripada Huang Dongsu yang sudah dijadikan prajurit bayangan oleh Hunter Sung Jinwo. Ia memiliki kelas yaitu kelas Knight Commander. Dan Hunter Sung pun memberi namakan bayangan Huang Dongsu dengan nama Great. Hunter Sung berkata, "Apakah kau suka dengan nama itu, Huang Dongsu? Sekarang tundukkan kembali kepalamu ke tanah." Scene berpindah ke Amerika. Hunter Sung sedang berjalan menuju ke dalam ruangan konferensi bersama dengan Adam White dan Wakil Ketua Biro Hunter. Hunter Sung bertanya kepada Wakil Ketua, "Kenapa di sini banyak sekali reporter?" Wakil Ketua menjawab, "Ini terjadi karena berita kau mengalahkan Thomas Andre sudah tersebar luas. Hunter Sung, kau akan sulit menghindari sorotan ini." Wakil Ketua juga menegaskan, "Kami menerima penjelasan dari orang-orang Huang Dongsu. Biro Hunter pasti akan memastikan kebenaran dari kejadian ini." Mendengar itu Hunter Sung bergumam, "Aku sudah tidak mau memikirkan Huang Dongsu. Alasanku datang ke Amerika cuma satu. Aku tidak ada urusan lagi di negara ini ketika pertanyaanku terjawab." Kemudian Adam memberikan alat pendengar kepada Hunter Sung agar Adam bisa menerjemahkan semuanya melalui alat itu. Saat Hunter Sung telah memasuki ke dalam ruangan konferensi, semua mata tertuju padanya. Mereka semua saling berbicara dan berkata bahwa dia adalah Hunter Asia yang berhasil mengalahkan Thomas Andre. Tanpa memperdulikan itu, Hunter Sung langsung menuju ke tempat di mana kursinya berada. Ia pun dengan santainya langsung duduk di sana. Dan pada akhirnya konferensi pun dimulai. Awal kali dibukanya konferensi, yang berbicara duluan adalah Dr. Belzer. Ia pun memperkenalkan dirinya kepada semua hunter yang ada di sana. Ia berkata, "Seperti yang sudah diketahui bahwa ada banyak gate dan monster kuat yang bermunculan belakangan ini. Tapi kurasa tidak banyak yang menyadari adanya pergerakan aneh di langit. Tentang energi yang menjadi lebih padat di langit sudah diketahui melalui beberapa pemberitahuan. Aku ingin mengkategorikan mana di langit ini beda dari yang lainnya." Dr. Belzer pun menunjukkan sebuah batu mana yang ada di tangannya. Ia berkata lagi, "Sampai kami menemukan istilah yang tepat, mari sebut mana ini sebagai Magic Spear." Kemudian ia menunjukkan sebuah peta dan berkata, "Tahukah kalian kalau Magic Spear ini berkumpul di atas langit beberapa negara? Fenomena ini bisa ditemukan di 9 negara. Selain itu,
Dari ke-9 negara, Magisphere terbanyak berkumpul di Korea. Saat kata-kata Dr. Belzer terdengar, para hunter yang ada di sana pun melihat Hunter Sung. Kemudian Dr. Belzer menegaskan lagi, kalau dia bisa mengerahkan kekuatan sebesar itu, maka dirinya sudah melampaui batasan seorang hunter. Dan karena adanya fenomena ini, mungkin dunia akan mengalami perubahan sekali lagi. Hunter Sung bergumam dalam hatinya, 9 negara, Korea, apakah ini ada kaitannya dengan 9 monark? Lalu datanglah Ketua Biro Hunter Amerika menggantikan posisi Dr. Belzer. Ia pun mengatakan bahwa ada berita yang sangat besar, yaitu berita kematian Christopher Wright. Dia dibunuh oleh beberapa orang, dan di mana orang itu memiliki kekuatan lebih besar daripada Christopher Wright. Saat mendengar itu, mata para hunter yang ada di sana pun melihat Hunter Sung Jinwoo, karena Hunter Sung Jinwoo berhasil mengalahkan Thomas Andre. Mungkin dia ada kaitannya dengan kejadian ini. Ketua Biro Hunter menegaskan lagi, jangan salah paham dulu. Ada seseorang yang menjadi tersangka dalam kejadian ini. Tersangka ini berinisial S. Menanggapi hal itu, Hunter Sung bergumam dalam hatinya. Ia teringat akan perkataan naga kemis. Dasar ruler sialan, mengapa dia mengirimkan monster berwujud ayahku? Ketua Biro Hunter menjelaskan lagi, orang ini adalah monster humanoid yang berhasil keluar dari gate. Dan ia juga bisa berbicara bahasa manusia. Saat kami menyuruh Hunter Hwang Dong-su yang bisa berbahasa Korea untuk menyelidikinya, dia mengatakan kalau dia adalah hunter yang tersesat di dalam dungeon. Dan hasil akhirnya adalah markas Biro Hunter hancur terbakar. Dia sangat kuat, bahkan bisa mengalahkan orang nomor 1 di Guild Scavenger dengan sangat mudah. Kemudian Ketua Biro Hunter memperlihatkan cuplikan kejadian yang terjadi saat markas Biro Hunter terbakar hangus. Hunter Sung terus memperhatikan cuplikan itu. Ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh monster tersebut. Orang yang dikira monster itu pun berkata, jangan pernah kau injakan kakimu ke Korea. Ini bukan demi putraku, tapi demi dirimu. Kalau tidak, kau tidak akan bisa hidup tenang walaupun sudah mati sekalipun. Lalu Hunter Sung memanggil Grid dan bertanya padanya. Dan Grid mengatakan, sesuai dengan dugaanmu rajaku. Salah satu dari mereka bertanya, apa bukti orang ini adalah monster? Ketua Biro Hunter menjawab, karena pancaran sihirnya sangat cocok dengan monster. Lalu ada yang bertanya lagi, dan apakah hunter yang menghilang di dalam dungeon itu benar adanya? Kalau benar, kenapa kau tidak mengungkap identitas aslinya? Ketua Biro Hunter menjawab, iya, ada hubungannya dengan salah satu hunter yang ada di sini. Karena itu, kami tidak akan menyebutkan identitasnya. Kemudian tiba-tiba Liu Zigang mengangkat tangannya dan berkata, bukankah lebih baik kau memberitahukan siapa identitas aslinya? Atau jangan-jangan dia ada kaitannya dengan Hunter Sung Jinwoo? Ketua Biro Hunter menjawab, ya, tersangka S mengaku sebagai ayah dari Hunter Sung Jinwoo. Kami sudah menyelidikinya dan itu benar adanya. Kemudian Liu Zigang bertanya kepada Hunter Sung Jinwoo, Hunter Sung, kalau tersangka adalah ayahmu dan para hunter lain mengejarnya, apa yang akan kau lakukan? Dengan tegas Hunter Sung menjawab, sudah semestinya hunter memburu monster. Kalau dia adalah monster, maka aku yang akan mengurusnya. Tapi kalau dia memang benar ayahku, maka aku akan memburu para hunter. Pastinya aku akan melindungi keluargaku apapun yang terjadi. Kemudian, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di video berikutnya.